Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan belajar tentang hidrolisis larutan garam. Materi ini merupakan materi lanjutan yang erat kaitannya dengan materi sebelumnya ya. Itu pernah belajar tentang larutan asam basa, pernah belajar tentang larutan penyangga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hidrolisis larutan garam. Nah, sebelum masuk ke materi ini, nah bagian yang sangat penting yang kita harus ingat kembali yaitu tentang hafalan ini nih, asam kuat dan basa kuat ya. Jadi kita harus hafal nih ya, benar-benar harus hafal karena ada beberapa soal tentang garam atau hidrolisis garam yang benar-benar soalnya teori banget, tidak ada informasi tambahan atau sebuah konstanta tambahan yang bisa kita pakai untuk menentukan si asamnya itu kuat atau lemah, begitupun si basanya kuat atau lemah. Jadi kalau bisa memang dihafal ya. Nah, ada 6 asam kuat yang pernah kita hafal nih. Ada asam klorida, HCl, ada HBr, ada HI, ada H2SO4, ada HNO3, ada HClO4. Kemudian basa kuat lebih gampang nih ngafalinnya. Kenapa? Karena basa kuat tuh ini. Semua basa dari logam golongan 1A, 2A, kecuali Be sama Mg ya. Nah, ini contoh-contoh. Nah, ini harus hafal nih. Kenapa harus hafal, Pak? Karena materi pertama yang akan kita bahas tentang hidrolisis garam adalah tentang garam itu sendiri. Nah, garam itu adalah sebuah senyawa yang terbentuk dari reaksi antara asam dan basa. Jadi kalau ditanya garam itu terbentuk dari apa sih? Nah, garam itu terbentuk dari reaksi asam tambah basa. Garam terbentuk dari reaksi asam tambah basa. Oke, artinya kalau ada asam tambah basa, pasti akan menghasilkan garam dong, Pak. Garam tambah air lebih tepatnya. Di asam tambah basa itu akan menghasilkan garam tambah air. Artinya sifat dari garam itu sangat ditentukan oleh asam dan basanya dong, ya. Karena dia terbentuk dari asam tambah basa. Jadi sifat dari garam sangat ditentukan oleh asam dan basa pembentuknya. Nah, berkaitan dengan sifat asam dan basa ini, nanti sifat garam terbagi menjadi 3. Apa saja nih sifat garam terbagi menjadi 3? Oke, kita akan bahas ini, sifat garam terbagi menjadi 3. Yang pertama namanya ada garam asam. Terus yang kedua nanti ada garam basa. Dan yang ketiga ada garam netral. Oh, jadi garam itu nggak netral semua ya sifatnya ya, Pak? Ada juga garam asam dan juga ada garam basa. Betul. Nah, namanya juga garam asam ya, berarti kalau secara sifat dia lebih ke asam dong, Pak. Betul. Begitupun garam basa, secara sifat dia lebih ke basa dong, Pak. Ya, betul sekali. Nah, kapan suatu garam disebut garam asam? Nah, garam asam itu terbentuk dari asam kuat dengan basa lemah. Jadi, garam asam terbentuk dari asam kuat dengan basa lemah. Jadi, asamnya kuat, tapi basanya lemah ya. Oke, nah. Jadi, yang tadi Pak Fan bilang di atas tuh, sebelum masuk ke bab ini, hafalan ini harus diulang lagi nih, harus diingat lagi ya. Apa saja yang tergolong asam kuat, apa saja yang tergolong basa kuat. Ya, cuma 2 ini aja yang dihafal ya. Yang asam lemah nggak perlu dihafal, Pak. Nggak perlu, kalau asam kuat udah hafal semua, berarti kalau nanti dikasih sebuah asam yang lain, yang nggak ada di sini, berarti asamnya masuk ke asam lemah dong. Begitupun basa. Kalau nggak ada di hafalan ini, berarti basanya basa lemah. Ya. Udah bisa kan membedakan asam basa ya dan garam ya. Di pekan-pekan sebelumnya kita pernah belajar tuh bagaimana membedakan asam ya, membedakan dengan basa dan juga garam ya. Pak coba refresh kembali. Asam itu kalau dari rumus depannya H ya. Atau belakangnya COOH, ini juga boleh. Kalau basa itu belakangnya OH. Kalau garam depannya bukan H, belakangnya bukan OH ya. Nah, ini ciri dari asam basa garam dari rumus ya. Kalau dari nama, gampang. Kalau asam itu, kalau pakai nama, dia ada kata asamnya di depan ya. Bla, bla, bla. Kalau basa ada kata hidroksidanya. Nah, kalau garam, ya depannya bukan asam ya. Dan belakangnya bukan hidroksida. Itu ciri dari asam basa atau garam. Nah, balik lagi ke bawah tadi, kita mengenal ada 3 sifat garam. Ada garam asam, ada garam basa, dan ada garam netral ya. Nah,
Garam asam adalah garam yang terbentuk dari asam yang kuat dengan basa yang lemah. Nah, contohnya apa, Pak? Nah, ini contohnya. Ini garam ya. Kok tahu garam? Rumusnya depannya bukan H, belakangnya bukan OH. Ya. Nah, terus ini garam apa nih? Ini adalah garam asam. Kenapa? Karena terbentuk dari asam kuat dengan basa lemah. Asam kuat yang mana nih? Nih, Cl-nya nih dari HCl. Ya. Ini dari asam kuat ya, HCl tadi ada di hafalan atas ya. Dan basanya NH4OH nih. Nah, kita tahu tadi NH4OH nggak ada di hafalan yang basa kuat ya. Basa kuat kan gampang hafalinnya. Yang bukan logam. Kalau basa kuat berarti logam 1A, logam 2A, gampangnya gitu. Ini nggak ada ya NH4 di logam 1A atau logam 2A. Jadi dia basa lemah. Nah, ya, basa lemah ini asam kuat. Kalau ini dikasih note, ini yang asam kuatnya. Di Cl ini ya. Nah, kemudian si N4OH-nya ini basa lemah. Nah, ini. Atau contoh yang lain ini. Al2SO4 3 kali. Ini garam ya. Nah, depannya bukan H, belakangnya bukan OH. Ini adalah garam asam karena terbentuk dari, lihat. Ada SO4. SO4 itu dari H2SO4 ya, asam kuat. Ya, terbentuk dari H2SO4 ya. Asam kuat dan ada Al. Nah, Al itu nggak ada di logam 1A2A kan? Nah, dia basa lemah nih. Tapi tepatnya ini ALOH 3 kali. Oh, berarti kalau kita dapat rumus garam, kita harus tahu dong Pak, ion-ionnya itu terbentuk dari asam yang bagaimana dengan basa yang bagaimana. Nah, yang belakang yang bentuk ion negatif ini biasanya berasal dari asam ya. Nah, dari asam karena kan asam H+-nya dihilangkan jadi sisa ion negatif. Kalau yang depan ini yang ion positifnya itu berasal dari basa. Karena OH-nya dilepaskan, nanti yang ada tinggal ion positifnya saja. Ya. Nah, begitu pun ini. Atau kalau pakai nama nih, besi 2 nitrat. Ini garam ya. Depannya bukan asam, belakangnya bukan hidroksida. Nah, ini adalah garam asam. Kenapa? Karena terbentuk dari ini. Besi 2-nya itu basa lemah karena nggak ada di golongan 1A2A ya besi. Dan nitratnya tergolong asam kuat ya. Karena ada di tabel yang di atas tadi. Nah, ini tabelnya. Berarti ini harus diingat bener-bener dong, Pak ya. Jadi kalau kita dikasih rumus garam, kita tahu nih dia ada di sini nggak ya? Oh, ada berarti di asam kuat. Ada ClK, ada BrK, ada IK, ada SO4K, ada NO3K, atau ada ClO4K. Terus, yang depannya yang ion positifnya ada di sini nggak nih? Logam 1A2A. Nah, kalau ada berarti dia basa kuat. Tapi kalau nggak ada, nah, berarti bukan asam kuat, berarti asam lemah. Bukan basa kuat, berarti basa lemah. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Assalamualaikum, Wipari, Khalid, gimana kabarnya, sehat? Waalaikumsalam, Pak. Baik, Pak. Oke, maaf ya tadi belum menyapa ya karena udah intro dikit. Oke, kita lanjut boleh ya? Nah, tadi ada pertanyaan di si garam asam. Gampang ya, jadi kalau dikasih rumus garam dan dia adalah garam asam, berarti asamnya dari asam kuat nih. Yang belakang-belakang ini ada di hafalan yang asam kuat tadi. Yang di depan-depan ini nggak ada di basa kuat nih, jadi basa lemah. Nah, sekarang kita lanjut ke garam basa. Kalau garam basa berarti terbentuk dari basa yang kuat dengan asam yang lemah. Basanya yang kuat ya, asamnya yang lemah. Contohnya apa Pak? Contohnya ini KCN. KCN itu terbentuk dari ya, ini ada K dengan CN. K-nya ada di golongan 1A ya. K. Sementara CN-nya nggak ada di asam kuat kan? Nggak ada ya. Adanya Cl Pak, bukan CN. Nah, ini adalah garam basa karena terbentuk dari KOH. KOH-nya yang basa kuatnya. Sementara HCN-nya adalah yang asam lemah. Ini basa kuatnya. HCN-nya yang asam lemahnya. Contoh lain Pak, nah, contoh lain nih, PH3COONA. Ini juga garam basa karena nih, ini kebetulan aneh nih ya, ion positif biasanya kan ada di depan ya. Nah, untuk kasus yang begini nih, kelompok yang COO gini biasanya ion positifnya ditaruh di belakang ya. Tapi nggak masalah sih, yang penting tetap Na adalah ion positif, ini ada di golongan 1A berarti dia basa kuat ya. Terus si CH3COO-nya nggak ada di asam kuat ya, berarti dia asam lemah ya. Ya, ini dia basa kuatnya, ini asam lemahnya. Atau pakai nama nih kalsium karbonat. Oh, kalsium
Kalsium ada di golongan 2A ya. Golongan 2A, ini basa kuat berarti. Ini dari basa, dan basanya basa kuat ya. Ini basa kuatnya lebih tepatnya ini, kalsium hidroksida. Karbonatnya berasal dari asam karbonat. Asam karbonat nggak ada di hafalan yang asam kuat kan? Nah, berarti dia asam lemah. Oh, berarti gampang dong membedakan garam asam sama garam basa. Pokoknya kalau garam asam, asamnya kuat Pak, basanya lemah. Kalau garam basa, berarti basanya yang kuat, asamnya yang lemah. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Paham. Paham, oke. Sekarang ada satu garam lagi yang namanya garam netral. Nah, kalau garam netral, berarti dia terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat. Jadi dua-duanya kuat, jadi yang menang kan, jadi netral ya. Atau dapat pula terbentuk dari asam lemah dengan basa lemah. Jadi bisa dua-duanya kuat atau dua-duanya lemah. Nah, artinya kalau sama kuatnya atau sama lemahnya, maka garamnya disebut garam netral. Nah, contohnya ini ada NaCl. Nah, NaCl dari ini, Na-nya dari basa kuat ya. Na golongan 1A, Cl, HCl asam kuat. Nah, berarti dua-duanya kuat nih. Asam basa kuat sama asam kuat. Atau ini NH4F terbentuk dari ini basa lemah Pak, nggak ada di golongan 1A 2A. Ini juga nggak ada nih di asam kuat nih ya. Nggak ada nih HF ya. Nah, berarti ini juga garam netral karena tapi garam netralnya terbentuk dari basa lemah dengan asam lemah. Atau pakai nama nih, amonium asetat. Nah, amonium nggak ada di golongan 1A 2A ya. Berarti lemah nih. Asetat juga nggak ada di hafalan asam kuat. Berarti dua-duanya lemah. Ini juga tergolong garam netral. Berarti bagian pertama yang harus kita pahami dengan tentang sifat garam adalah kita benar-benar harus tahu garam itu terbentuk dari asam yang bagaimana dengan basa yang bagaimana, sehingga sifat garamnya bisa ditentukan dengan mudah. Kalau dua-duanya kuat atau dua-duanya lemah berarti netral, tapi kalau asamnya yang kuat, basanya lemah, berarti garam asam. Tapi kalau basanya yang kuat, asamnya yang lemah, berarti garam basa. Mudah bukan? Ya. Nah, akan sangat mudah kalau ini hafal ya, ada di kepala. Oke, jadi benar-benar ini harus dihafal. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke sifat hidrolisis sekarang. Tadi kan ada judul hidrolisis garam, jadi judul babnya itu ya. Jadi bukan bicara tentang garam saja, kita akan bicara tentang sifat hidrolisisnya. Hidro itu artinya air, lisis itu artinya pecah ya. Jadi hidrolisis ini kalau secara bahasa adalah reaksi ion ya dari garam dengan air. Nah, jadi airnya akan memecah garamnya menjadi ion dan salah satu ionnya nanti akan bereaksi dengan air. Itu secara umum arti dari kata hidrolisisnya, bereaksi dengan air ya. Nah, sifat hidrolisis garam ini sangat ditentukan oleh adanya ion lemah pada garam. Jadi yang sangat menentukan sifat hidrolisis itu ini, ion lemah. Apa itu ion lemah? Nah, ion lemahnya dibahas di bawahnya. Ion lemah adalah ion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah. Oh, berarti kalau di dalam garam itu ada ion yang berasal dari asam lemah atau ion yang berasal dari basa lemah, maka ion itu yang menentukan sifat hidrolisisnya, Pak. Betul. Nah, berkaitan dengan ion lemah tadi yang menentukan sifat hidrolisis, kita akan bahas sifat hidrolisis itu nanti terbagi menjadi 3 ya, ada 3 sifat hidrolisis. Sama seperti sifat garam tadi ya. Nah, apa saja namanya? Yang pertama ada yang namanya hidrolisis total. Hidrolisis total. Yang kedua ada hidrolisis sebagian atau nama lainnya parsial ya. Dan ada yang tidak terhidrolisis. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ada hidrolisis total, ada hidrolisis parsial atau sebagian, dan ada yang tidak terhidrolisis. Kita bahas bagian yang pertama yang hidrolisis total. Hidrolisis total ini terjadi jika garamnya terbentuk dari asam yang lemah dengan basa yang lemah. Jadi kalau garamnya terbentuk dari yang asam lemah dengan basa lemah,
dua-duanya lemah ya, maka garam itu akan mengalami hidrolisis total. Ya, contohnya ini nih. Nah, ya, ini berasal dari asam lemah nih, CH3COOH-nya, CH3COO-nya. NH4-nya berasal dari basa lemah. Jadi dua-duanya lemah, maka hidrolisis total. Ya. Terus ada hidrolisis sebagian. Nah, hidrolisis sebagian ini bisa terbentuk dari, nah ada dua kemungkinan nih yang mengalami hidrolisis parsial. Bisa garam, ini bisa terjadi pada garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat, atau bisa juga terbentuk dari asam yang kuat dengan basa yang lemah. Oh, gampang berarti diartikan kalau parsial itu berarti ada lemahnya, Pak. Tapi yang lemahnya hanya sebagian ya. Di asamnya aja yang lemah, basanya tapi kuat ya. Atau di basanya aja yang lemah, tapi asamnya kuat. Ya, kebayang ya bedanya total sama parsial, cara bedainnya. Kalau total dua-duanya lemah, asam lemah dengan basa lemah. Kalau sebagian, itu lemahnya ada, tapi sebagian doang, hanya asamnya saja, atau hanya basanya saja. Ya, hanya asamnya saja nih, asamnya aja, atau basanya aja. Ya, tapi yang sebelahnya kuat ya. Nah, contohnya apa, Pak? Nah, contohnya misalkan Pak teman punya NH4Cl nih tadi. Nah, yang ini berasal dari basa lemah ya. Yang ininya berasal dari asam kuat. Oh, berarti dia hidrolisis sebagian nih, Pak. Tuh, ya. Atau contoh yang lain, misalkan Pak teman punya Na2CO3. Nah, ada Na nih, Pak. Na ya, ada Na. Na-nya dari basa kuat ya. CO3-nya itu nggak ada di asam kuat ya. Nah, ini asam lemah. Nah, jadi ada lemahnya tapi hanya sebagian aja tuh. Ini juga ada lemahnya tapi hanya sebagian aja. Oke, bisa dipahami? Dan ada satu lagi yang namanya tidak terhidrolisis. Nah, kalau tidak terhidrolisis berarti nggak ada lemahnya dong, Pak. Betul ya. Nah, karena tidak terhidrolisis itu terjadi pada garam yang terbentuk dari asam yang kuat dengan basa yang kuat. Jadi kalau dua-duanya kuat, nggak ada lemahnya, maka dia tidak terhidrolisis. Contohnya apa, Pak? Contohnya misalkan NaCl ya. Ini kan dua-duanya kuat ya. H2SO4. Ini juga dua-duanya kuat ya. Dan lain-lain. Oke, sampai sini bisa dipahami teorinya dulu ya. Nanti hitungannya lebih gampang. Jadi kita udah bahas. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada, Belum? Belum. Insya Allah. Oke, siap. Berarti kalau kita coba simpulkan sedikit, nah kita udah bahas 3 bagian ini nih. Jadi kesimpulannya ada di bawah nih, mana buat kotaknya ya. Jadi ntar tinggal baca kotaknya ini aja, insya Allah udah paham ya. Oke, ada 3 jenis garam atau sifat garam. Tadi ada garam apa aja? Ada garam asam, ada garam basa, ada garam netral. Nah, ya. Garam asam terbentuk dari asam yang kuat dengan basa yang lemah. Garam basa terbentuk dari basa yang kuat dengan asam yang lemah. Garam netral terbentuk dari asam yang kuat dengan basa yang kuat atau bisa juga dari asam yang lemah dengan basa yang lemah. Ya. Berikutnya, sifat hidrolisis itu juga ada 3. Ada hidrolisis total nih, terbentuk dari asam lemah dengan basa lemah, jadi dua-duanya lemah ya. Ada hidrolisis sebagian atau parsial jika terbentuk dari terbentuk dari garam asam atau garam basa. Nah, garam asam sama garam basa kita udah bahas di atas ya. Ada bagian lemahnya tapi hanya sebagian aja tuh, ya. Dan ada yang tidak terhidrolisis. Tidak terhidrolisis berarti garam yang terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat. Oke. Sampai bagian ini paham? Paham. Oke, kita coba pakai soal dulu ya sebelum masuk ke yang hitungan. Oke, soalnya ada di sini nih di tabel. Coba tolong dilengkapi tabelnya. Kita punya 5 jenis garam ya, ada yang dari 6 jenis garam, ada yang bentuknya rumus, ada yang bentuknya nama ya. Nah, dari garam-garam ini diminta sifat garamnya nih. Apakah garam asam, apakah garam basa, atau garam netral. Dan juga sekalian sifat hidrolisisnya. Apakah hidrolisis total, apakah hidrolisis sebagian, atau tidak terhidrolisis. Kita coba yuk KCN ya. Pak, tabel yang di atas boleh dilihat lagi boleh. Coba ini di screenshot aja biar bisa dipindahin ke itu. Oke, di screenshot di HP boleh, di apa boleh. Jadi ntar tinggal dilihat ya.
Sudah? Oke, nanti lama-lama screenshotnya dipindahin ke kepala ya. Jadi semuanya ada di kepala. Oke, siap. Bismillah, ayo coba. Nomor 1, sifat garamnya garam apa? K sama CN. K-nya yang depan biasanya ada di basa ya. Ada nggak di basa kuat nih? Ada. Oke. Ada. Terus CN-nya ada nggak di asam kuat? CN-nya nggak ada. Nggak ada. Berarti garamnya terbentuk dari basa kuat dengan asam lemah ya. Berarti garam apa nih? Garam basa. Garam basa. Oke. Sifat hidrolisisnya ya. Kalau sifat hidrolisis itu ditentukan dari yang lemah ya. Apa lemah dua-duanya atau lemahnya sebagian aja atau nggak ada yang lemah? Berarti parsial ya? Parsial, betul. Hidrolisis sebagian ya, atau nama lainnya parsial. Oke, paham? Paham. Oke, next yang kedua dong. Bersuara, jangan takut salah. Yuk. Kan tabelnya udah di HP tuh tadi ya. Udah di screenshot. Tadi sempat di screenshot kan? Iya. Oke, yuk. Bersuara, jangan takut salah. Yuk, garam apa nih? Garam basa ya, Pak. Garam basa juga benar. Terus hidrolisisnya? Parsial. Hidrolisis parsial. Hidrolisis parsial. Parsial. Oke, lanjut. Berikutnya. Garam asam. Garam asam, mantap ya. Asamnya kuat nih tuh, NO3. PU-nya nggak ada di basa kuat ya, berarti basa lemah. Terus hidrolisisnya? Parsial. Parsial juga. Hidrolisis parsial. Lanjut, CaSO4. Garam basa. Yakin? Garam Kenapa asam. garam basa? Garam Faiz? netral. Garam netral. Kenapa jadi garam netral? Coba Oh, jelasin. netral. Karena yang CA-nya basa kuat. Ca ada di basa kuat kan? Iya. SO4 ada di asam kuat kan? Kuat. Ya. Nah, dua-duanya kuat ya, jadi netral. Terus sifat hidrolisisnya? Sifat hidrolisisnya kalau dua-duanya kuat tadi gimana? Kalau Tidak. dua-duanya kuat Kalau tidak kuat terhidrolisis ya? jadi dia tidak terhidrolisis ya. Kalau Oke. dua-duanya lemah baru hidrolisis total. Oke, kita balik lagi ke sini. Berarti ini tidak terhidrolisis. Lanjut yuk. Amonium fluorida. Yuk. Garam. Amonium. Ada nggak di basa kuat? Ada nggak? Amonium. Ada ya, kalium, natrium, rubidium, cesium ya, kalsium tadi ya, ada di situ ya, nggak ada. Fluorida ada nggak di asam kuat? Nggak ada. Nggak ada, berarti dua-duanya Lemah. Berarti garam Netral. Garam netral. netral. Kalau dua-duanya lemah juga garam netral. Terus sifat hidrolisisnya? Oh, terhidrolisis total. Mantap, hidrolisis total. Karena dua-duanya lemah ya, hidrolisis total. Yuk, barium karbonat. Barium ada di basa kuat? Ada. Ada. Karbonat ada di asam kuat? Nggak ada. Nggak ada, berarti Garam basa. garam basa apa ya? Yuk, hidrolisisnya? Parsial. Parsial. Oh, gampang ya? Ya. Alhamdulillah. Oke, sip. Nah, berikutnya kita mau masuk ke bagian kedua nih. Pak Afan belum jelasin tapi langsung ke soal aja, insya Allah bisa dipahami ya. Nomor 2, tuliskan reaksi hidrolisis. Ini minta tuliskan reaksi hidrolisis dari garam-garam berikut. Jadi ada beberapa jenis garam. Garam-garamnya ini harus kita buat reaksi hidrolisisnya. Gimana cara buat reaksi hidrolisisnya? Gampang banget. Tadi sifat hidrolisis itu ditentukan dari yang lemah ya. Yang menentukan sifat ini kenapa dia total? Karena dua-duanya lemah. Kenapa hidrolisis sebagian? Karena ada lemahnya tapi sebagian. Karena
Kenapa tidak hidrolisis? Karena dua-duanya kuat atau nggak ada lemahnya. Maka sifat hidrolisis itu ditentukan dari yang lemah. Jadi ingat, sifat hidrolisis ini penentunya adalah ion lemahnya. Ya. Nah, sehingga pada saat diminta buat reaksi hidrolisis dari NH4Br, kita cari yang lemahnya. Yuk, yang lemahnya NH4-nya atau Br-nya? Halo? Yang PR-nya. Oke, kita pecahin yuk. Ini dipecah jadi NH4 plus dengan Br. Yuk, Br min ya. NH4 ada di basa kuat nggak? Ada. Nggak ada. Nggak ada, berarti ini basa lemah kan? Ini dari basa lemah ya. Br min ada di asam kuat nggak? Ada. Nah, berarti yang lemah yang mana? Basa. Basah. Nah, berarti yang membuat dia mengalami hidrolisis itu ini kan? Nah, sehingga pada saat kita buat reaksi hidrolisisnya, nah yang kita tulis adalah NH4 plusnya. Tadi hidro itu artinya air, berarti hidrolisis bereaksi sama air. Kita tinggal buat di sini. Terus reaksinya kayak gimana Pak? Reaksinya pasti bolak-balik. Nah, cara buat reaksinya gampang banget, perhatikan baik-baik ya. H2O-nya kita pecah ya, jadi H plus dan OH min. Lalu begitu ya. Nah, terus kalau ion yang bereaksi sama air yang positif, maka yang nempel adalah ion negatif. Kita tempelin aja ke sini ya. Kalau ditempelin, nah kita tulis di atasnya yang NH4 plus, ketemu OH min berarti ya. Yo, NH4 plus ketemu OH min plus 1 min 1 ya, jadinya NH4 OH. Ditambah sisanya yang enggak ikut bereaksi dengan NH4-nya H plus. Dah, reaksinya begini. Oke. Bisa dipahami? Bisa ya, insya Allah ya, pelan-pelan. Oke, Pak Afwan mau nanya tadi, N4BR ini garam asam, garam basa, atau garam netral? Garam asam. Nah, garam asam. Pak, reaksi hidrolisis ini mencerminkan sifat garam ini enggak? Iya. Tadi garam apa, Faiz? Garam asam. Nah, garam asam. Asam itu identik dengan ion H plus atau OH min? H plus. Ya, di reaksi hidrolisisnya ada H plus yang dihasilkan nggak? Iya. Nah, oh berarti reaksi hidrolisis itu juga bisa menggambarkan sifat dari garam itu dong Pak? Betul. Nah, kalau garamnya garam asam pasti ada H plus yang dihasilkan. Oh berarti kalau garam basa ada OH min dong yang dihasilkan Pak? Betul. Nah, contohnya di B nih. Ini garam basa bukan? Yang B. Ada K ya. K-nya dari KOH ya, dari basa kuat, ada di 1A ya. Nah, CH3COO-nya nggak ada di asam kuat ya. Nah, ini asam lemah. Sehingga kalau kita buat reaksi ionnya dulu untuk mendapatkan ion yang akan kita butuhkan yang mana. Ini kalau diionisasikan jadi gini, CH3COO dengan K+. Nah, yang lemahnya yang mana? Yang CH3. Nah, ini yang asam lemahnya ya. Berarti ini akan mengalami hidrolisis ya. Ya. Jadi reaksi hidrolisisnya seperti ini. Kita tulis dulu ya di bawah CH3COO min ditambah H2O ya. Tanda panah bolak-balik. Oke. Ya, gimana buat reaksi hidrolisisnya Pak? Gampang, yuk. Tadi ini kita pecah ya, H2O-nya jadi A plus OH min. Nah, sekarang ion yang bereaksi sama airnya min ya. Kalau yang bereaksinya min, maka yang nempelnya atau yang mengikat ini adalah yang positif. Ditempelin. Hingga kalau kita tulis di atasnya CH3COO min dengan H plus ya. Hasilnya jadi CH3COOH. Ditambah sisa yang nggak ikut bereaksi OH min ya. Ada OH min yang dihasilkan. Jadi garam basa kan? Paham sampai sini? Itu H2-nya dari mana, Pak? H2 yang mana? H2. Oh, hidro itu artinya air, guys. Lisis itu bereaksi ya atau pemecahan. Hidrolisis itu artinya bereaksi dengan air. Jadi airnya ini karena kita mau menulis reaksi hidrolisis. Jadi ada air selalu. Oke. Paham? Paham. Jadi yang bawah garam basa. Iya, yang B garam basa kan? Jadi secara tidak langsung
reaksi hidrolisis bisa menggambarkan sifat garam juga ya. Kalau garamnya garam asam, kayak di soal A nih, ada H+ yang dihasilkan. Kalau garam basa, kayak soal di B, ini ada OH- yang dihasilkan. Gitu ya, jadi ada hubungan antara sifat garam dengan reaksi hidrolisis. Oke, sampai sini paham? Kita coba yang C yuk. Oke. Soal ini muncul di soal SIMAK kalau nggak salah ya, soal SIMAK UI tahun 2020 atau 2021, Pak Firman lupa. Soal ini pernah muncul ya, nanti Pak Firman coba tampilin soalnya ya. Oke. Nah, ini kita ionisasikan dulu ya. Na+ dengan PO43- ya. Yang lemah yang mana? Na+-nya atau PO43-nya? Yang lemah. Yang lemah yang mana? PO. Mantap, ini yang lemahnya ya. Ini kan berasal dari asam lemahnya ya. Kalau ini kan basa kuat ya. Oke, berarti reaksi hidrolisisnya PO43- ditambah 2O. A+ sama OH- ya. Oke, ini tinggal ditempelin ke sini, ditempelin ya, jangan di cross. Jadi kayak gini nanti hasilnya. H+-nya ditaruh di depan dulu. Jangan di cross ya, jadinya gini. A PO42-. Jadi kayak ditambahin aja. Oke, kayak ditambahin aja. Jadi A+ dengan PO43-. H-nya nempel, muatannya kita jumlahin nih, +1 sama -3, jadi -2 atau 2-. Ditambah OH-. Nah, ini reaksi hidrolisis. Oke, sip ya. Boleh diingat-ingat, dilatih-latih lagi nanti. Nah, untuk yang D juga kurang lebih sama ya. Kita coba aja deh sekalian. Dia disisakan ya. PSO4 kalau diionisasikan jadi Fe2+ dengan SO4 2-. Nah, yang lemah yang mana nih? Fe-nya atau SO4 nih? Fe-nya. Fe-nya ya. Oke. Ini yang lemah. Berarti reaksi hidrolisisnya Fe2+ ditambah 2O. Lain H+ OH-. Ya, plus ya. Yang nempel berarti yang minnya. Berarti jadi Fe2+ dengan OH-. Fe2+ dengan OH. Nah, ini ditempel aja jadinya gini. FeOH tapi masih ada muatan +1 ya. Karena +2 sama -1. Plus sisanya yang nggak ada, yang nggak ikut adalah H+. Sip. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Bismillah. Oke, sip. Belum ada hitungannya. Nah, hitungannya kita akan masuk ke materi ini. Oke, hitungannya gampang ya. Rumusnya juga nggak banyak ya. Kita akan masuk ke materi ini, menghitung pH garam. Jadi, hitungannya ada di bagian menghitung pH garam. Nah, pH garam itu ditentukan banget dari sifat garamnya. Tadi sifat garam kan ada 3 ya. Ada garam asam, ada garam basa, ada satu lagi garam netral ya. 3 nih. Nah, kita bahas yang pertama, garam asam dulu. Nah, garam asam tadi terbentuk dari asam yang kuat dengan basa yang lemah ya. Nah, kalau garam basa terbentuk dari basa yang kuat dengan asam yang lemah. Kalau pakai tes begini, asam kuat ditambah basa lemah. Kalau ini basanya kuat ditambah asam yang lemah. Kalau netral, nah ini ada 2 kemungkinan nih ya. Bisa dua-duanya kuat, asam kuat dengan basa kuat. Bisa juga asam lemah dengan basa lemah ya. Nah, untuk garam asam, bagaimana ngitung pH-nya? Nah, pH-nya mudah sekali. Kita akan hitung menggunakan rumus karena garam asam, otomatis pasti yang dipakai adalah H+ ya. Kalau garam basa berarti OH- dong, Pak. Betul. Nah, itu dulu kita pahami ya.
Terus rumusnya gimana? Nah, untuk garam asam rumusnya akar KW per KB kali M garam kali X. Nah, kita bahas satu-satu. KW, apa sih KW, Pak? KW. KW di sini maksudnya adalah konstanta of water ya. Nah, konstanta of W-nya water. Nah, ini tetapan yang nilainya, ingat baik-baik, 10 pangkat 14. 14 itu didapat dari nilai pH paling tinggi itu 14 ya. Itu boleh diingat dari situ, itu gampang ya. Terus KB, ini berarti tetapan ya. Tetapan yang dimiliki oleh basa yang lemah ya. Pasti dikasih tahu di soal Pak kalau KB iya, tapi kalau KW nggak pernah dikasih tahu ya. Kita harus ingat segini. Terus di situ ada M garam. M itu artinya molaritas ya. Nah, gimana gitu molaritas garam? Nah, molaritas bisa dihitung dari mol dibagi dengan liter ya. Mol dari garamnya tentunya dibagi dengan liternya. Molnya nanti bisa juga kita modifikasi jadi gram per mr ya. Dibagi dengan liter. Nah, tergantung kasih soalnya nanti. Terus ada X di sini. Nah, X-nya sama kayak X di buffer atau di penyangga. Masih ingat nggak? Kita pernah pakai rumus X di buffer ya. Mudah-mudahan nggak lupa ya. Oke, kalau lupa ya nggak apa-apa lah ya. Oke. X di sini itu maksudnya adalah indeks ion lemah pada rumus garam ya. Kita pernah belajar ini ya. Ingetin lagi. Jadi untuk mendapatkan X kita harus cari ion lemahnya. Ada berapa ion lemahnya? Ada berapa indeks ion lemahnya? Itu menunjukkan X-nya. Contoh misalkan dokteran punya begini, CH3CONA. Terus ada lagi CH3COO 2 kali Ca. Ada lagi NH4Cl atau NH4 2 kali SO4. Nah, ini yang sering muncul ya soal-soalnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini ada ion lemahnya nih. Ion lemahnya mana? Nah, ion lemahnya ini, ya 3COO kalau di sini. Ini juga sama ya. Yang ini NH4 nih. Nah, ini juga NH4. Karena sebelahnya kuat kan ya, berasal dari asam kuat atau basa kuat. Sementara yang Pak Firman tandain ini yang berasal dari asam lemah atau basa lemah ya. Ini harus di benerin bentar. Highlightnya kelewat. Nanti bingung bacanya. Ini cuma NH4-nya doang. Nah, ini baru enak ya. Ini juga, oh ya bisa sama aja. Oke, sip. Nah, yuk kita lanjut. Berarti kalau di sini ion lemahnya cuma ada satu ya, tuh CH3COO-nya satu, berarti di sini X-nya satu. Tapi kalau di sini lihat ion lemahnya CH3COO-nya ada dua ya, berarti nanti X-nya dua. Kalau yang ini ion lemahnya NH4 ada satu, berarti X-nya satu. Ini ion lemahnya NH4 ada dua nih, berarti X-nya dua. Nah, jadi cari ion lemahnya ada berapa tuh ion lemahnya? Itu menunjukkan X-nya ya, menunjukkan nilai X-nya yang kita akan masukin di rumus ini ya. Oke, itu untuk garam asam. Rumusnya akar KW per KB kali molaritas garam kali X. Kalau garam basa, konsentrasi OH- sama dengan akar juga. KW, tapi per Ka. Nah, bedanya di situ ya. Kali molaritas garam kali X juga. Nah, otomatis Ka juga mirip ya dengan KB ya. Tetapan, tapi tetapan asam lemah ya. M garam sama molaritas garam. X-nya juga sama. Indeks ion lemah pada rumus garam. Oke, jadi mudah dihafalin ya. Terus kalau untuk garam netral, nah kan ada dua nih. Kalau garam netralnya berasal dari asam kuat dengan basa kuat, ini nggak usah dihitung, pH-nya sudah pasti sampai dengan 7. Ya. Jadi kalau netralnya dari asam kuat dengan basa kuat, pH-nya pasti 7. Berarti konsentrasinya nggak ngaruh dong Pak M-nya, nggak ngaruh. Mau berapa aja konsentrasinya, kalau dia terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat, pH-nya 7. Jadi kalau ada soal iseng banget nih, pH garam dapur 5 molar adalah 7. Garam dapur kan NaCl. NaCl kan terbentuk dari basa kuat dengan asam kuat. Ya. Jadi pH garam dapur akan selalu 7, Pak. Betul. Berapapun molaritasnya, betul. Karena dia adalah garam netral yang terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat. Nah, tapi kalau garam netralnya terbentuk dari asam lemah sama basa lemah, nilai pH-nya nggak pasti 7, tapi mendekati 7. Nah, untuk memastikan pH-nya berapa, kita bisa hitung pakai rumus ini. Konsentrasi H+ sama dengan akar KW kali Ka per KB.
Jadi masih ditentukan oleh nilai KA sama KB-nya. Karena kan kalau lemah berarti ada KA atau ada KB-nya ya. Jadi rumus yang dipakai ini H plus sama dengan akar KW kali KA per KB. Oke, sampai sini ada pertanyaan bagaimana mengingat rumusnya? Mudah ya. Garam asam H plus akar KW per KB. Ini kenapa KB, Pak? Coba kita perhatikan. Yang lemahnya basa kan? Nah, karena yang lemahnya basa yang keluarnya KB ya. Kalau di sini kenapa KA, Pak? Karena yang lemahnya asam, maka AKA. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke hitungannya. Belum? Itu AK itu apa? Paham ya? Oke. Mencoba dipahami pelan-pelan ya. Oke, berikutnya, rumus ini bisa dimodifikasi sedikit. Modifikasinya ada di mana? Nah, nilai KW per KB itu boleh kita ganti dengan KH kali MG kali X. Atau nilai KW per KA juga boleh diganti jadi KH kali MG kali X ya. Kali M garam maksudnya ya. M garam kali X, jangan MG deh Pak. Oke. Jangan menimbulkan ini ya, simbol baru ya. Nah, oh berarti KH itu mewakili KW per KB atau KW per KA. Betul. Jadi nanti di sini ada KH ya. Nah, KH itu konstanta hidrolisis. Jadi hanya dari kata itu ya. Nah, nilai KW itu setara dengan KW per KA atau KH itu juga setara dengan KW per KB. Jadi kalau di soal sudah diketahui KH-nya, oh enak banget. Kenapa? Karena KH-nya itu sudah nilai KW per KB atau KW per KA. Ya, jadi ini doang yang bisa dimodifikasi ya, KW per KB atau KW per KA. Kalau yang bawah enggak ya. Oke, sip. Sampai sini bisa dipahami, bisa dipola rumusnya dengan mudah ya. Jangan dihafalkan benar-benar hafal tanpa pola. Harus dicari polanya ya. Ini lebih enak ngafalnya dan lebih lama ya, ada di kepala. Oke. Ada pertanyaan? Tidak? Kalau belum atau tidak, kita Saya mau nanya, coba. Pak. Boleh, emang nggak? Silakan Khalid. Oke, nah ini Pak Man suka. Oke, apa Khalid pertanyaannya? Itu yang asam kuat basa kuat rumusnya sama kayak di bawah. Rumus apanya nih? Rumus pH-nya? Oh, itu yang pH 7. Iya, Oh, itu kalau udah asam pasti kuat ya? udah pasti Cari. 7. Jadi nggak usah dihitung lagi kalau dua-duanya kuat. Khalid, Oh, pH-nya pasti 7. iya. Kayak Pak Man contohin tadi, NaCl atau garam dapur ya. Itu pH-nya pasti 7. Misalkan Khalid bikin garam dapur pakai air 1 sendok sama air 1 sendok. Garam 1 sendok, airnya 1 gelas, aduk-aduk. Terus Faiz bikin lagi di bak di ember yang banyak gitu ya, ember yang gede. Garam dapurnya 5 sendok, airnya 1 ember diaduk. Konsentrasinya pasti beda tuh ya. Di gelas pasti lebih pekat ya, karena airnya cuma 1 gelas. Kalau yang di ember lebih encer. Terus ditanya, pH-nya berapa? pH-nya 7, dua-duanya. Loh, kan yang satu encer Pak, yang satu pekat. Berapapun konsentrasi, nggak ngaruh. pH-nya pasti 7, karena asam buat sama basa kuat ya, nilai pH-nya tidak ditentukan oleh molaritasnya ya, ditentukan oleh komponen H+ dan OH-. Nah, untuk yang netral jumlah H+ dan OH-nya sama ya, jadi 7 dia. Karena dua-duanya kuat. Paham, Faiz? Khalid? Paham, Mbak. Oke. Terus itu yang bawah. Kalau yang bawah kenapa H+? Oh, kenapa H+? Sebenarnya bisa OH-. Jadi kalau dilihat di buku-buku ada rumus satunya lagi. Cuma Pak Firman nggak mau pakai yang bawah. Kenapa? Karena sama aja. Ini KW tapi atasnya KB, bawahnya KA. Nah, kalau ini kita dapetin POH dulu, habis itu baru pH-nya 14 dikurangin POH seperti biasa ya. Tapi kalau pakai H+, udah langsung dapet pH. Hasilnya sama. Nanti kalau mau dibuktikan dengan perhitungan boleh. Ya. Oh iya. Jadi H+ tapi Ka yang di atas ya, Kb-nya di bawah. Gitu. Jangan ketukar nih ya. Kalau ketukar beda lagi nanti. Tapi tetap harus POH ya? Enggak dong, kan udah H+. Kan Pak Firman nggak mau pakai rumus yang bawah tadi. Kalau yang OH-. Iya, kalau yang OH- POH tentunya, Gipari ya. Habis itu baru pH. Ya. Oke, sip. Jadi satu aja rumusnya, nggak usah banyak-banyak, sama aja sih ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita coba pakai di soal ya. Oke, soalnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Oke, kita pakai soal agak-agak esai ya, biar materinya lebih banyak ya.
Nggak cuma 1 atau 2 soal pilihan ganda saja kebahas. Oke, nomor 3. Tentukan pH larutan berikut. Nah, di sini ada soal cuma gini doang nih. Ada 100 ml NH4Cl 0,2 molar. KB-nya dikasih tahu 2 kali 10 pangkat min 5. Ini nggak ada min 5. Salah ya, min 5. Oke, sip. Jadi kita cuma dikasih satu zat doang kan? NH4Cl. Kita harus tentukan dulu nih, zat ini apa sih? Asam, basa, atau garam? Ya garam lah Pak, kan kita lagi bahas hidrolisis garam, nggak mungkin Pak kasih soal yang lain. Iya, kalau lagi kebetulan ngebahas ini. Kalau suatu saat kalian dapat soal begini, ada satu zat doang, maka selalu lakukan screening ini ya. Asam, basa, atau garam. Yuk, asam, basa, atau garam nih. Zat ini ya, karena ditanya pH ini. Bersuara, asam, basa, atau garam? Asam depannya H, mungkin. Basa belakangnya OH, nggak mungkin. Berarti garam dong, Pak. Karena depannya bukan H, belakangnya bukan OH. NH4OH ini nggak dipakai, Pak. Ini cuma data ya, KB dari sebuah zat. Jadi ini bukan yang dicampur dengan ini ya. Jadi ini tanya cuma pH dari NH4Cl aja. Oke, berarti ini garam. Kalau dia garam, berarti untuk menentukan pH-nya berapa, kita harus tahu nih, ini garam asam, garam basa, atau garam netral. Yuk, bersuara. Garam apa? Terbentuk dari Pl, asam kuat ya. NH4 tuh nggak ada di basa kuat, berarti basa lemah. Berarti garam apa nih? Asam. Garam asam. Terus karena ini soal hitungan, nih hitungan kan, pH. Sebenarnya ada satu cara lagi buat kita tentuin ini garamnya garam asam atau garam basa atau garam netral. Kenapa? Karena kalau dia asam lemah atau basa lemah, pasti dikasih tahu Ka atau Kb. Yang ditampilin apa nih? Kb. Basanya berarti lemah dong, Pak. Nah, langsung dapat kan? Karena ada Kb, pasti basanya basa lemah. Ada Kb-nya. Terus asamnya nggak dikasih tahu Ka di soal. Oh, berarti asamnya asam kuat. Paham maksud Pak Firman? Paham. Paham ya? Oke. Jadi kalau soal hitungan enak banget. Nggak usah hafal juga, ketahuan dari informasi tambahannya. Ada Kb, berarti basanya basa lemah. Nggak ada Ka, berarti asamnya asam kuat. Asam kuat basa lemah. Oh, garam asam ya. Karena terbentuk dari basa lemah ya. Ditambah asam kuat. Oke, karena garam asam berarti rumusnya tadi apa? H plus sama dengan akar KW per KB kali molaritas garam kali X ya. Yuk. KW tadi nilainya 10 pangkat min berapa? Ada yang inget? 14. 14 per KB-nya 2 kali 10 min 5 nih ada ya, di papan ralatnya. Kali molaritas garamnya udah ada belum? M garamnya udah ada belum? 0,2 ya. 0,2. Berarti nggak perlu dihitung lagi dong, Pak. Nggak usah. Terus volumenya nggak ngaruh dong, Pak. Nggak ngaruh yang kita pakai nih. Kali X. X-nya berapa yuk? Indeks ion lemah pada rumus garam. Nih, ion lemahnya tuh ya, NH4. Cuma ada satu ya. NH4 tuh satu kesatuan ya. Jadi X-nya 1. Yuk, hitung. Ini boleh nggak dibikin 2 kali 10 min 1? Atau ini dicoret dulu jadi 0,1 deh, gitu, biar gampang ya. Sama aja ya. Ini 10 min berapa nih? Min 9 ya. 9. Sama 10 min 1 lagi nih, jadi akar 10 pangkat min 10. Akar 10 min 10 itu 10 pangkat min 5. Oke, itu H plus. Itu pH-nya tinggal di min log aja ya. Sama dengan 5. Selesai. Paham? Paham. Alhamdulillah. Semangat. Oke, lanjut ke soal B boleh? Ada pertanyaan di soal nomor A? 3A maksudnya? Paham. Oke, semangat. 1,62 gram kalsium asetat dilarutkan dalam air hingga volumenya 250 ml. Diketahui Ka dari asam asetatnya segini. Yang ditanya pH ya. Pertanyaannya di atas tadi, berapa pH larutan yang dihasilkan. Aduh Pak, rumusnya nggak ada Pak. Kalsium asetat.
Oke, yuk. Oke, kalau dapat soal kayak gini, tarik napas. Kemudian mulai lagi kerjainnya. Kalsium itu Ca plus 2 ya, karena dia golongan 2. Asetat itu CH3COO-. Nah, kalau dapat rumus kayak gini, kita cross yuk. Jadinya Ca, CH3COO 2 kali. Nah, ini rumus dari kalsium asetatnya nih ya. Oke, Pak Firman mau tanya, ini asam basa atau garam? Kalau pakai nama, nah ini udah ada rumus, enak lah. Ini asam basa atau garam? Garam ya? Oke. Oh, ini dari mana, Pak? Kalau rumus kan lihat depannya bukan H kan? Belakangnya bukan OH. Kalau dari nama depannya bukan asam, belakangnya bukan hidroksida. Nah, udah pasti garam gitu ya. Oke, yuk, garam asam, garam basa atau garam netral? Ayo manfaatkan semua informasi yang bisa kalian dapat. Mau dengan dihafal boleh, mau lihat tambahan data yang diberikan. Biar Asam kita ya? tahu garam apa? Garam Asam. basa ya? Ayo bersuara, jangan takut salah nih. Garam? Basa. Apa Givari? Tadi kayak bersuara. Ayo Pais, garam apa Pais? Tadi bersuara tuh. Bapak nggak dengar jelas. Garam? Basa ya, Pak? Oh benar, garam basa. Alhamdulillah. Kenapa garam basa Pais? Karena ada Ca di sana. Karena ada Ca. Ca itu apa sih Pais? Ca Sifatnya itu apa sih Ca ini? sifatnya Nah, basa. iya, basa. Basa apa? Basa kuat. Terus CH3CO-nya asam lemah ya. Taunya asam lemah dari mana berarti? Ada Ka kan? Ka dari asam asetat. Nah, si asetatnya ini berarti asam lemah ya karena ada Ka-nya. Jadi kalau dikasih tahu Ka, berarti lemah pasti Pak. Betul. Ya. Kita dikasih tahu Kb berarti lemah Pak. Betul. Oke, karena garam basa berarti yang dipakai rumusnya konsentrasi OH ya, sama dengan akar KW ya per Ka kali molaritas garam kali X ya. Yuk, KW-nya ada? KW memang tetapan ya. 10 pangkat min 14. 14 per Ka-nya ada tuh 10 pangkat min 5. Molaritas garamnya udah ada belum di sini? Belum. Belum ada, berarti cari dulu dong molaritas. Nah, tadi kan Pak Firman pakai rumus yang tadi gram per mr per liter ya. Atau masih ingat rumus ini nggak? Yang gram zat terlarut ya per mr-nya ya, per mr zat terlarut dikali 1000 per mililiter larutan. Nah ya, dapat rumus ini juga ya. Oke. Kita pakai ini aja yuk. Gram zat terlarutnya ada? Ada 1,62. 1,62. MR-nya hitung yuk. MR berapa nih? Untuk Pak Firman yuk, hitung MR-nya. CA 40 ya. Tambah. C-nya ada 2 nih di dalam kurung. Kali 2 lagi jadi 4 ya. 4 kali 12, 48 ya. Terus H-nya ada 3 kali 2, 6. 6 ya. Nah, H-nya kan 1 ya. O-nya ada 2 di dalam kali 2 lagi 4. 4 kali 16, 64. Yuk bantu Pak Firman hitung dong. Berapa nih? 88. Berapa? 158. Mantap. Yuk kalkulator aja nggak apa-apa. 158 ya. Per 158. Kayaknya ada yang salah hitung deh Pak Firman. Ya udah nggak apa-apa. Ini salah angkanya maksud Pak Firman. Kalau ntar dirawat di jalan aja. Ya. Per 158 ya. Ini Pak Firman Sensei kenceng juga otak. Kali 1000 per volumenya berapa? 250. Ya, tapi jawabannya ini benar kok 158. Mana tadi? Ini Pak Firman mau hapus. Nah, per 250. Nah, ini Pak Firman ralat aja ya supaya angkanya gampang. Ini jadi 1,58 aja. Oke? Oke, jadi berapa nih? 1,58 per 158 kan 0,01 ya. Ini 4 ya. Jadi 0,04 ya. Jadi di sini kita masukin 0,04 dikali X-nya berapa ya? X-nya berapa? X indeks ion lemah pada rumus garam. Ion lemahnya tuh ini ya. Tuh. Ada berapa dia? Ada 2. Ada 2 kali 2. Oke, yuk angkanya sedikit nggak enak nggak apa-apa. Yuk.
akar. Nah, kalau dapat kayak gini nih, kita bisa ngerjain dengan banyak cara. Oke, salah satunya gini. Ini jadi 10 min 9 kan ya? Ini 4 dikali 10 pangkat min 2, kalikan 2 lagi ya. Jadi kalau angka bakunya 8 kali 10 pangkat min 11. Gitu ya? Bener? Betul? Ini ya? Oke, nah. Terus kalau nanti dilihat di pilihan jawabannya kok enak banget gitu ya. Nah, salah satu kemungkinan penulisan atau pelanjutan jawabannya seperti ini. Ini salah satu kemungkinannya ya. Oke, pakai modifikasi sedikit ya. Nah, kemudian dibuat jadi gini nih. Pak Firman bikin jadi 80 kali 10 pangkat min 12. Boleh nggak? Bikin jadi gini. Sama nggak sama 8 kali 10 min 11? Sama ya? Nih. Tulis ulang di sini. 80 kali 10 pangkat min 12. Oke? Halo? Paham? Ya. Paham ya? Oke, nah terus akar 80 itu dekat banget sama akar 81 kan ya? Deket lah ya. 80 sama 81 kan deket banget ya. Nah, akar 81 berapa? 9. 9. Ini jadi dibulatin jadi 9 kali 10 pangkat min. Ini jadi oke. OH min. Berarti POH-nya bisa didapat dong ya. Tinggal min log 9 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya berapa nih? 6 min log 9 ya. Masih ingat ya? Hitung lognya. Habis itu pH-nya tinggal 14 dikurangin itu ya. 6 min log 9. 14 kurang 6, 8, min ketemu min, plus log 9. Oke, gimana? Bisa dipahami sedikit? Ya, nggak apa-apa, mungkin sedikit dulu. Nanti kalau ada waktu senggang, diulang lagi pelan-pelan, insya Allah bisa. Ya? Oke. Gimana? Faiz, Khalid, Givari? Ada pertanyaan? Aman, insyaallah. Insya Allah. Oke, aman ya. Alhamdulillah. Ibu Pasman nggak bisa berharap sangat paham ya. Yang penting ada masuk sedikit aja. Oh, prosesnya begini. Tinggal nanti pas dibuka lagi, dilihat lagi, jadi lebih paham. Ya, kita lanjut ke yang C sekarang. Nih, sekarang yang ditanya adalah pH dari 200 ml NH4F 0,2 molar. Oke, kita jawab ya. Bismillah. NH4F. Ini garam juga ya. Oke, karena terbentuk dari basa dengan asam ya. Nggak ada H-nya, ini nggak ada OH-nya. Oke, gimana nih garam asam, garam basa atau garam netral? Lihat, dia ada ininya, terus ada ininya. Oke, yuk, ada yang bisa bersuara? Garam apa nih? Garam asam, garam basa atau garam netral? Netral. Mantap, Faiz. Khalid. Kenapa garam netral, Khalid? Ya, Pak. Kenapa garamnya garam netral? Benar jawabannya. Itu ada KAKB, berarti sama-sama kuat ya? Ups, kebalik. Sama-sama. Lemah ya? Nah, sama-sama lemah. Berarti ini dari asam lemah plus basa lemah. Mantap. Alhamdulillah ya. Berarti netral. Nah, kalau yang garam netral dari asam lemah plus basa lemah, pH-nya udah pasti 7 atau masih belum pasti? Pasti 7 atau harus dihitung dulu? Hitung dulu. Nah, dihitung dulu ya tadi. Nah, ini rumusnya tuh. Berarti kalau yang lemah sama lemah, berarti harus dihitung pakai rumus ini ya. Kalau dua-duanya kuat sih nggak usah dihitung, pH-nya 7 ya. Berarti dihitungnya pakai ini nih, akar KW kali KA per KB ya. Oke, kita balik ke bawah lagi. Nah, ini dia tadi ya. Berarti kita akan hitung pakai rumus ini nih, H plus sama dengan akar KW kali KA per KB. KW kali KA per KB. Oke, yuk masukin angkanya yuk. KW 10 pangkat min 14. K-nya ada di soal? K-nya ini ya. Ada. 4 dikali 10 pangkat min 7 per KB-nya. 1 kali 10 pangkat min 5. Yuk kita hitung sama-sama yuk. Bismillah. Nih, min 14 sama min 5 dulu deh. Jadi min 9 bener nggak? Ya.
10 min 9 sama 10 min 7. Jadi 10 pangkat min 2. Min 9 sama min 7 Givari. Dua-duanya min. Oh itu min ya? Oh iya. Ini kan min 9 disederhanain. Terus min 7 dikaliin, berarti 16. pangkatnya dijumlahin ya. Jadi min 16 ya. Depannya masih ada 4 ya. Oke, sampai sini paham? Paham. Kita tulis ulang yuk. Akar 4 dikali 10 pangkat min 16. Yuk. Akar 4 berapa nih? 2 kali 10 pangkat min? Yuk. 8. Oke. Ini baru H plus. Berarti pH-nya tinggal di min log aja ya. Min log 2 kali 10 pangkat min 8. Sama dengan berapa? 8 min log 2. Mantap. Baik. Alhamdulillah. 8 min log 2 itu. Ini kalau dihitung sekitar 7, sih ya. Kalau dihitung ya. Memang kalau garam netral itu yang dari asam lemak basa lemah pH-nya mendekati 7 ya. Bisa 7, sekian atau 6, sekian gitu ya. Yang mendekati 7. Oke. Sip. Sampai sini ada pertanyaan? Aman. Aman. Oke, kita masuk ke satu tipe soal lagi untuk hidrolisis garam adalah kalau tadi kan yang ditanya pH dari sebuah garamnya langsung ketahuan ya garamnya ya. Ini garam asam ya. Ini garam basa. Ini garam netral yang dari lemah sama lemah. Jadi udah ada garamnya. Nah, untuk soal berikutnya kita akan menentukan pH campuran dari, nah yang pertama ini. Ada 100 ml CH3COH 0,3 molar, Ka-nya dikasih tahu dengan 150 ml NaOH 0,2 molar. Oh, berarti di sini ada 2 zat yang dicampur, Pak. Ya. Nah, kalau ada 2 zat yang dicampur seperti biasa, kita tentukan dulu sifat dari zat-zat tersebut. Oke, ini apa nih? Asam basa atau garam? Belakangnya COH. Garam. Kalau garam, belakangnya nggak mungkin ini. Oh, Ini iya. belakangnya COH nih. Basa ya? Scroll ke atas ya. Itu. Ini, kuncinya di sini. Asam depannya H atau belakangnya COH. Oh iya, asam. Basa belakangnya OH. Garam depannya bukan H, belakangnya bukan OH. Itu kalau dari rumus. Kalau dari nama asam, ada kata asam. Basa ada kata hidroksida. Atau kalau garam, nggak ada kata asam dan nggak ada kata hidroksida. Lihat belakangnya COH, asam ya. Kita tarik lagi ke bawah. Set. Nah, apa? Asam basa atau garam? Halo? Halo? Asam. Asam. Asam kuat, asam lemah? Asam Lemah. kuat. Lemah, mantap. Yuk. Semangat yuk. NaOH, ini apa nih? Asam basa? OH, enggak punya OH. Basa kuat. Basa. Kuat, mantap. Iya. Kalau ada asam plus basa, mau dia kuat-kuat, mau lemah-lemah, mau lemah kuat, pokoknya ada asam sama basa, pasti bereaksi ya. Oke, kita pernah belajar ini waktu pas belajar asam basa ya. Asam tambah basa pasti jadi garam tambah air. Jadi untuk menghitung pH-nya langkah pertama adalah kita buat reaksinya nih. CH3COH ditambah NaOH, jadinya apa? Nah, untuk menghasilkan garamnya apa? Ini harus kita pecah ya, jadi ion-ion. Ini CH3COO- dengan H+. Ini Na+ dengan OH-, ya. Plus ketemu min, ya. Jadi ini minnya ketemu plus di sini ketemu min di sini. Jadi sini nanti kalau di ini di cross ya, CH3COO- ini ketemu ini kan. Nah, itu ya. H+-nya ketemu OH-. Nah, ini udah H2O nih, ya. Ini jadinya plus sama min 1 ya udah tinggal di cross aja. Jadinya gini. Enak nih kalau plus 1 min 1. Dan kalau dia semuanya plus 1 min 1 nih hasil reaksinya udah setara ya, nggak perlu disetarain lagi. Oke, sampai tahapan ini paham? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Yuk, lanjutnya kita tulis datanya. Kita punya 100 ml 0,3 molar, yang ini 150 ml 0,2 molar.
Kita hitung molnya sekarang ya. Gimana nyari molnya? Ingat mol itu bisa dicari dari molaritas dikali volume. Molaritas kali volume kaliin aja Pak, jadinya 30. Tapi karena dia mililiter jadinya milimol ya. Ini juga dikaliin yuk. 30 juga kan? Mau dikaliin. Oke, sampai sini paham? Halo? Paham ya? Oke, mula-mula reaksi sisa. Kayak buffer ya Pak, betul. Makanya di awal tadi Pak Firman sebelum mulai, materi ini sangat erat hubungannya dengan materi-materi sebelumnya. Kayak asam basa atau buffer ya. Oke, tapi ada bedanya. Bedanya gimana? Tak kita lihat ya. Nah, kalau udah tahu mula-mulanya, maka kita akan cari mana yang jadi reaksi pembatas ya. Apakah hanya salah satu, apakah dua-duanya? Ya? Apakah ada yang habis dan ada yang sisa, apakah dua-duanya habis? Nah, caranya gampang. Kalau mula-mula kita bagi dengan koefisiennya masing-masing ya. Nah, cara ngebaginya sebenarnya cukup di kepala aja sih. Nggak perlu harus ditulis ya, tapi karena ini kita mau buktikan, kita akan buktikan. Ini 30 bagi 1. Ini 30 di sini. Yang ini juga sama ya, 30 bagi 1. 30 juga kan? 30 bagi koefisiennya. Mol mula-mula bagi koefisien. Kalau hasil baginya sama, berarti dia dua-duanya habis bereaksi. Kalau beda, yang lebih kecil hasil baginya yang habis bereaksi. Yang lebih gede pasti ada sisanya nanti. Oke, sampai tahapan ini paham kenapa habis dua-duanya? Karena hasil baginya sama. Oke, Pak, waktu di buffer kita pernah belajar yang kayak gini juga nih Pak. Tapi kalau yang di buffer itu yang habis hanya salah satu. Salah satunya ada sisanya. Nah, jadi ciri kalau buffer itu ada sisa, dan yang sisa biasanya yang lemah ya, yang asam lemahnya ini. Ya. Jadi kalau di hidrolisis garam cirinya asam sama basanya dua-duanya habis. Kalau habis berarti yang bereaksi di sini ya sama dengan mula-mulanya. Ini juga sama dengan mula-mulanya. Dan mereka bertindak sebagai reaksi pembatas ya, yang akan menentukan berapa mol di sini dan juga mol di air. Lihat, karena asam sama basanya habis, berarti yang menentukan pH-nya hanya garam doang dong. Ya, hanya garam ini aja. Air sifatnya netral ya, nggak berpengaruh terhadap pH. Jadi yang menentukan pH-nya adalah garam. Oh, berarti cara ngitung pH-nya, ngitung pH garam dong Pak, betul. Nah, kita hitung mol di sini dulu yuk. Berapa nilai molnya? Tinggal lihat perbandingan koefisien aja nih. Ini batasnya ini misalnya nih, 1. Ini koefisiennya 1 juga ya. Berarti ini juga 30 milimol. Berarti pasnya kan nggak ada ya, ulang-ulang aja. Tinggal dijumlahin aja, berarti ini juga 30 milimol. Nah, oke. Kita sekarang masuk ke menghitung pH-nya sekarang. Yuk, kita akan hitung pH dari CH3COONA. Oke. Nah, untuk hitung pH, kita butuh molaritas garam ya. Kita butuh molaritas ini sekian M. Berapa molaritasnya? Nah, kita cuma dapat data apa nih? Mol ya. Bermol kan? Nah, gimana gitu molaritas dari garamnya nanti? Di M garamnya nanti kita akan cari pakai rumus. Mol per liter. Atau milimol per mililiter. Boleh, sama aja ya. Milimol per mililiter. Milimol per mililiter. Nah, milimolnya udah ada tuh, 30 ya. Mililiternya mililiter siapa Pak? Mililiter asam. Ini yang 100 ml. Atau mililiter basa. Atau mililiter total. Nah, jawabannya karena ini didapat dari campuran asam sama basa, mililiternya nanti mililiter total ya. Nah, atau volume total. Jadi mililiter totalnya nanti 100 ditambah 150. Nah, dah tinggal hitung. 30 milimol per 250 mililiter. Berapa nih? Yuk, bantu Pak Firman dok. 30 bagi 250 kali 4, 0,12 molar. Oke. Bisa ya? Ini ya, 30 bagi 250 dapatnya segini. Oke? Halo? 25 bagi 3 ya? Manual kan? Enggak. Kalau Pak Firman mikirnya gini nih Gipari. Dulu waktu zaman Pak Firman SMA, Pak Firman suka cari cara gimana supaya ngitung ini cepat. Nah, salah satu tekniknya begini. Semua pembaginya Pak Firman akan rubah menjadi kelipatan 10. Jadi 10, 100, 1000, 10.000, pokoknya apalah yang penting kelipatan 10. Nah, 250-nya yang ada di kepala Pak Firman itu begini.
Sama kan? Oh, ya. 4-nya tinggal dinaikin ke atas. Tuh. Oh iya. Jadi 120 bagi 1000. Begini. Oke. Paham? Paham. Itu isi kepala Pak Wiran pada saat dapat begini. Caranya gitu. Biasanya angka-angka yang di bawah ini itu bisa kita buat jadi kelipatan 10 ya. 10, 100, 1000 dan seterusnya. Ya. Sehingga jadi lebih mudah buat ngitungnya. Ya. Oke, tapi kalau ngitung langsung seperti biasa nggak masalah. Yang penting dapat angkanya. Oke, sekarang kita akan ngitung ini nih. 0,12 molar ya. Berapa pH-nya? Yuk. Berarti udah balik ke soal semula dong ya. Kayak soal yang di atas. Nah, ini garam basa ya. Karena terbentuk dari basa kuat tuh dengan asam lemah. Garam basa berarti yang dicari OH-nya. Rumusnya akar KW per KA kali molaritas garam kali X ya. Yuk, masukin angkanya. 10 pangkat 14 per KA-nya ada di soal deh. Berapa sih tadi KA-nya? 10 min 5 ya. Terus 10 min 5 dikali molaritas garamnya ini. 0,12 ya. 0,12 dikali X ini berapa? Indeks ion lemah pada rumus garam ini ya. Ada 1 ya. Ya 3 CO. Oke, ini kalau dihitung hasilnya sekitar berapa nih? 10 min 9. Ini kalau Pak Man bikin jadi 1,2 kali 10 min 1, jadi ini gini, 1,2 kali 10 pangkat min 10. Nah, ini angkanya memang nggak terlalu bagus ya. Oke, jadi kalau mau dihitung biasa, ini kita kasih ya, sama dengan. Oke, akar 1,2-nya Pak Man tetap tulis akar 1,2 aja. Ini Pak Man sederhanain jadi 10 pangkat min 5. Ini masih OH min, berarti POH-nya tinggal di min log aja. Min log akar 1,2 kali 10 pangkat min 5. Jadi sama dengan 5 min log akar 1,2. pH-nya tinggal 14 dikurangi 5 min log akar 1,2. Jadi 9 plus log akar 1,2. Ini jawabannya. Ya. Angkanya memang agak jelek ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau soalnya dibuat soal pilihan ganda dengan ada pilihan gandanya atau opsinya, angkanya dibuat lebih enak ya. Ini kayaknya memang proses berpikirnya aja yang latih. Gitu. Bagaimana? Khalid, Faiz, Kifari, bisa dipahami? Bisa Kak, Pak. Bisa ya? Oke. Alhamdulillah. Oke, sip. Oke, secara rumus atau secara rumus variasi soal udah dapat semuanya. Oke, nah ini paling ada satu soal lagi tambahan ya. Ada, oh enggak ding, ada beberapa di bawah. Tapi yang bawah juga udah mengulang apa yang ada di atas ya. Oke, ini boleh kita coba nih. Ini agak berbeda sedikit soalnya ya. Oke, ini juga sama. Yang ditanya pH campuran dari NH4OH dengan H2SO4. Yuk kita coba kerjain ya. Bismillah. NH4OH basa ya. Lihat ada OH-nya. Basa lemah. H2SO4 asam ya. Depannya asam kuat. Oke, basa plus asam pasti bereaksi dong ya. Kita tulis reaksinya dulu. NH4OH ditambah H2SO4. Oke, jadi apa? Kita pecahin nih. NH4OH itu NH4 plus dengan OH minus ya. Hanya nggak kelihatan dengan baik. Kita ulang ya. Nah, ini H plus dengan SO4 2 minus. Jadi ini ketemu ini ya. NH4 plus sama SO4 2 minus. Jadinya ini. NH4 2 kali ya. SO4. Ditambah H2O ya, asam plus basa jadi garam tambah air. Belum setara, kenapa? Karena H plus sama OH minnya nggak plus 1 min 1 semua, ini ada yang 2 min. Nah, nyetara ini gampang ya, seperti biasa. Ini setara ini biasa saja. N-nya di kiri ada 1, di kanan ada 2 ya, jadi ini kali 2. Terus S-nya ada 1, udah sama. Tinggal H sama OH aja deh. Atau O aja deh, lebih enak nih. O-nya di sini ada 2 tambah 4, 6 ya. 2 tambah 4, 6. Ini sudah ada 4, berarti supaya jadi 6, ini harus dibikin 2 kali 2. H-nya insya Allah ngikut ya, ini 5 kali 2, 10 tambah 2, 12.
Ini 4 kali 28 tambah 4, 12. Oke, nah setara nih reaksinya. Oke, kita tinggal tulis datanya. Ini 200 mili, 0,2 molar. Ini 50 mili, 0,2 molar juga. Yuk. Nah, kalau udah dapat kayak gini, ngerjainnya tinggal kayak tadi, kaliin. Dapat 40 ya, milimol. Kaliin 10 milimol ya. Kayaknya ada data yang salah nih Pak Firman, harus ganti ya. Kalau kayak gini jadinya nggak hidrolisis nanti. Oke, ini diganti ya. Apa yang diganti? Yang ini aja diganti nih. Jadi 0,1 molar. Ini ganti jadi 0,1 molar. Oke, berarti ini Pak Firman rawat ya. 0,1. Oke, oh 0,1 berarti ini bukan lagi 40 dong ya, tapi 20. Ya, maaf ya. Oke, sip. 200 kali 0,1, 20, 50 kali 0,2, 10. Oke, mula-mula bisa. Kita cari mana yang habis. Gimana caranya? Mau mula-mula kita bagi dulu dengan koefisiennya masing-masing. Ini 20 bagi 2 ya. 10. Yang ini 10 bagi 1. 10. Sama kan? Hasil baginya? Berarti dua-duanya habis. Berarti kalau habis. Oh, bukan ngambil yang paling kecil ya, Pak? Yang lebih kecil nggak ada. Dua-duanya sama, Gifar. Oh iya, kan sama. Oh, sama berarti dua-duanya habis. Ini 20, ini juga 10. Ya. Dan dua-duanya sebagai pembatas. Akan sama aja nanti. Kan yang kita butuh mol di sini nih. Kalau pakai patokan ini kan koefisiennya sama nih. Berarti molnya juga sama nih. 10 milimol. Mau pakai patokan ini juga boleh. Duanya kan 20. Ya, duanya 20. Satunya 10 dong. Sama kan? Ya. Jadi mau pakai pembatas yang ini atau yang ini sama aja ya. Karena tadi udah dibuktikan dia dua-duanya sebagai pembatas ya. Karena hasil bagi mol mula-mula dengan koefisiennya sama. Oke, berarti ini juga 10 yang bawah. Seperti biasa, kita cari molaritas garamnya ya. M garam. M garamnya tinggal molnya dibagi dengan V total ya. V totalnya ini. 200 tambah 50. Oke, mililiter. 10 bagi 250. Ayo Gifari, mainkan. Faiz, Khalid. Ayo pakai cara Pak Firman boleh tadi. Kalau enggak juga apa-apa. Pakai kalkulator. Ini dibikin 1000/4, 4-nya naik ke atas. Jadi 4 per 1000. 40 per 1000, 40. Oh iya, 40. Ayo, tadi ada yang bersuara tuh. 0,04 ya? Mantap, 0,04. Ya, paham ya? Coba nih, iseng nih, 7/25. Bentar. 0,28. 0,28, luar biasa, Faiz. Ya kan? Ini jadi 100/4, 4-nya naik ke atas ya. Yeah. Kelihatannya susah, tapi sebenarnya kalau tahu triknya, jadi tidak terlalu susah ya. Oke, sip. Balik lagi ke sini ya, 0,04. Oke, sekarang kita akan hitung pH apa nih? Kita akan hitung pH ini dong. Nih. pH dari NH4 2 kali SO4. Berapa molar tadi? 0,04 molar ya. Ini garam apa nih? Garam asam, garam basa, atau garam netral? Garam asam kuat, basa lemah. Garam asam ya. Alhamdulillah. Tadi ada yang bersuara garam asam. Garam asam berarti yang dipakai rumusnya H+ ya. Akar KW per KB kali molaritas garam kali X. Yuk, masuk yuk. Bismillah. Akar KW-nya masuk dong. 10⁻14 per KB-nya berapa di soal tadi? Ini ada 10/5 ya. KB-nya 10⁻5. Oke, ini Pak Firman ralat aja deh. Pak Firman mau angkanya enak nih Pak. Jadi ini Pak Firman ganti jadi 2 kali 10⁻5 ya. Oke, sip. Kita ganti saja sedikit. Oke, untuk memudahkan perhitungan. Molaritas garamnya masuk yuk. 0,04 ya. Kali X. Nah, X-nya indeks ion lemah pada rumus garam. Ini rumus ion lemahnya. Ada berapa X-nya nih? Lihat nanti.
2. Oke, dan 32 ya. 32. Yuk, kita hitung sekarang. Ini 2 ini boleh papan coret ya. Ini. Ya. Ini 10 min 9, yang ini 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, hasilnya jadi, kalau kita keluarkan 4 kali 10 pangkat min 11. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, nah akar 4 kan enak, ya. Tapi min 11 ini kan ganjil, Pak. 11 nggak bisa dibagi 2. Bisa dibagi 2, tapi koma, nggak apa-apa. Jadi boleh juga ditulis begini. 5,5. Ada tuh pilihan jawaban soal pilihan ganda yang angkanya nanti pH-nya 5,5. Nah, itu cirinya yang pangkatnya ini dia ganjil ya, nggak genap. Nah, kalau dibagi deh jadi 0,5. Nggak masalah ya. Ini H plus berarti pH-nya nanti tinggal min log 2 kali 10 pangkat min 5,5. Hasilnya 5,5 min log 2. Tinggal dibiasakan saja ya. Oke, sip. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Alhamdulillah. Ini 10 ya, bukan salah. Ini dibaca. Oke, secara umum materinya udah selesai, walaupun di sini ada satu soal atau 2 soal. Oh, ada 1 soal ini dan ada 1 soal, ada beberapa soal pilihan ganda yang Pak Man tadi siapkan. Nanti boleh dicoba ya. Ini nggak Pak Man pasti tugaskan untuk dikerjakan, tapi kalau mau dikerjakan boleh ya. Masih sekolah, maksudnya masih ada agenda sekolah atau sudah libur? Udah libur, Pak. Udah libur.